Good morning, students. How are you today? I hope all of you are healthy. Now we will discuss about the recount text, especially for past tense. Okay, are you ready? We will go to slide 2. Okay, class. Before we are talking about past tense in deep, you have to know the substances of past tense. Jadi kalian harus tahu dulu unsur yang terlibat dalam kalimat past tense, yaitu pertama kata kerja, yang kedua adalah rumus kalimat. Di dalam slide 2 di situ sudah saya sebutkan atau sudah saya cantumkan bahwasanya kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Dan keterangan waktu yang dipakai adalah yesterday, bisa ago, atau last. Oke. Kemudian di bawahnya ada pattern atau rumus yang harus kamu kuasai. Karena bicara tentang past tense, kita memiliki bentuk kalimat tertentu yang mana kalimat tersebut terdiri dari subjek plus verb 2 plus objek. Untuk kalimat negatifnya yaitu subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif itu diawali dengan did, subjek plus verb 1 plus objek. Ini untuk kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Sedangkan WH question yang WH question itu rumusnya both where atau WH plus did plus subject plus verb 1. Seperti itu. Jelas ya? Baik adik-adik, untuk past tense kita bicara tentang verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Di sini ada beberapa contoh. Kata kerja bentuk kedua itu sebenarnya ada dua macam, yaitu kata kerja beraturan dan kata kerja tak beraturan. Apa bedanya? Kalau kata kerja beraturan, bentuk kedua dan ketiga itu ditambah D atau ED. Sedangkan yang tak beraturan beda, yaitu tergantung dari bentuk yang sudah ada di kamus. Nah, penggunaannya sendiri kalian bisa lihat di dalam slide bahwasanya verb 1 itu digunakan untuk kalimat dalam bentuk present tense. Sedangkan verb 2 digunakan dalam kalimat bentuk past tense. Verb 3 digunakan dalam kalimat bentuk simple perfect. Kemudian verb ing itu bisa digunakan dalam bentuk continuous. Seperti itu ya. Okay, for the next slide we will talk about to be. Jadi setelah kita bicara tentang kata kerja bentuk kedua, yaitu ada satu lagi yang bisa membentuk kalimat past tense, yaitu jika menggunakan to be. To be pun bisa digunakan atau menggunakan bentuk kedua. Sedangkan to be itu sendiri sebenarnya juga ada 3 macam adik-adik ya. Ada to be bentuk pertama, is, are, to be bentuk kedua, was dan were, dan to be bentuk ketiga adalah been. Penggunaannya ada di keterangan di dalam slide. Oke, jelas ya? Nah, adik-adik, ini slide yang keempat. Ada teks yang berbentuk recount yang menceritakan tentang pengalaman di masa lalu. Silakan dibaca. Nah, kemudian ada tugas di bawahnya. Yang pertama yaitu cari atau temukan kata kerja dan to be yang berbentuk past tense. Yang kedua, ubahlah kalimat yang dalam bentuk past tense itu positif menjadi negatif. Dan yang ketiga, ubahlah kalimat yang bentuk past tense di dalam teks itu
yang positif menjadi bentuk kalimat tanya. Jelas ya adik-adik? Oke, untuk pemahamannya silakan jawabannya ditulis. Nanti bisa dikirim atau post di classroom yang sudah ada. Selamat mencoba. Do the best. Thank you. See you next time. Assalamualaikum.